terrorist for him. I gotta kill him. Hey, I just want to apologize. I respect all you guys. Chechen has great fighters. They're savage. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Sean Strickland datang ke laga ini sebagai underdog besar. Bandar taruhan bahkan menganggap peluang dia menang sangat kecil. Semua orang yakin Chimaev akan mendominasi. Karena di atas kertas, Chimaev lebih cepat, lebih kuat, lebih berbahaya di ground. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sean Strickland berhasil bertahan, mematahkan permainan Chimaev, dan akhirnya resmi menjadi 2 kali juara dunia UFC middleweight. Dan yang paling mengejutkan, Chimaev untuk pertama kalinya kalah dalam karier profesionalnya. Hari ini kita bakal bahas kenapa Sean Strickland bisa menang? Apa yang sebenarnya terjadi pada stamina Chimaev? Apakah keputusan juri sudah benar? Dan apa langkah berikutnya untuk kedua petarung ini? Karena percaya atau tidak, fight ini mungkin mengubah masa depan divisi middleweight selamanya. Yo guys, welcome back to my channel. Kalau kalian suka konten UFC, breakdown pertarungan, dan analisis MMA yang gampang dipahami, jangan lupa like dan subscribe. Karena di video ini, kita bakal membahas salah satu kejutan terbesar di UFC tahun ini. Sean Strickland sekarang resmi jadi juara dunia lagi. Kenapa banyak orang yakin Chimaev akan menang? Sebelum pertarungan dimulai, hampir semua orang memilih Chimaev untuk menang. Dan jujur saja, itu masuk akal. Chimaev selama ini dikenal sebagai monster di UFC. Dia punya wrestling yang sangat kuat, tekanan agresif sejak awal ronde, dan kemampuan submission yang berbahaya. Biasanya, lawan Chimaev langsung panik begitu dibawa ke bawah. Sementara Sean Strickland dikenal sebagai petarung yang sederhana. Dia tidak terlalu eksplosif, tidak terlalu cepat, jarang menang KO brutal. Tapi ada satu hal yang sering diremehkan dari Strickland, kardio dan tekanan tanpa henti. Dia bisa terus maju selama 25 menit penuh tanpa terlihat lelah. Dan ternyata itu jadi kunci kemenangan malam ini. Ronde pertama, Chimaev mulai dominan. Begitu fight dimulai, Chimaev langsung melakukan apa yang semua orang prediksi. Baru beberapa detik berjalan, dia langsung mencoba takedown dan berhasil. Strickland dibawa ke bawah dan cukup lama dikontrol di ground. Di ronde pertama ini, Chimaev terlihat sangat dominan. Dia mengontrol posisi, mencari rear naked choke, terus menekan Strickland. Kalau melihat ronde pertama saja, banyak orang mungkin berpikir fight ini bakal cepat selesai. Tapi ada satu hal penting yang mulai terlihat. Chimaev memang mengontrol, tapi dia tidak menghasilkan damage besar. Tidak ada pukulan keras yang benar-benar melukai Strickland. Tidak ada momen hampir knockout. Dan tanpa disadari, Chimaev menghabiskan energi sangat besar untuk mempertahankan kontrol itu. Masuk ronde 2, momen pertandingan berubah. Chimaev kembali mencoba takedown, tapi kali ini Strickland berhasil mempertahankannya. Dan setelah gagal menjatuhkan Strickland, Chimaev mulai terlihat kelelahan. Nafas mulai berat, gerakannya melambat, tangannya mulai turun. Di sisi lain, Strickland justru semakin nyaman. Dia mulai maju terus, mulai menyerang dengan jab, dan mulai memaksa Chimaev bertarung di stand-up. Masalah besar Chimaev, weight cut. Setelah fight selesai, banyak orang mulai membahas satu hal penting, weight cut Chimaev. Kabarnya, sebelum weigh-in, dia harus menurunkan sekitar 21 kg untuk masuk batas middleweight. Dan itu angka yang sangat ekstrim. Kalau kalian belum tahu, weight cut adalah proses menurunkan berat badan dengan cepat sebelum pertandingan. Biasanya, petarung mengurangi banyak cairan tubuh agar lolos timbangan. Masalahnya, kalau terlalu ekstrim, tubuh bisa sangat kelelahan. Stamina turun, recovery melambat, dan energi cepat habis. Dan malam ini, kita mungkin melihat efeknya secara langsung. Karena setelah ronde pertama, Chimaev terlihat benar-benar kehilangan tenaga. Masuk ronde 3-5, fight mulai sepenuhnya milik Sean Strickland. Dia terus berjalan maju, terus menyerang dengan jab, dan tidak memberi waktu Chimaev untuk bernafas. Ini yang membuat Strickland sangat berbahaya. Dia tidak butuh pukulan spektakuler. Dia cukup menekan lawan, menjaga tempo, dan membuat lawannya lelah perlahan. Chimaev memang sempat mendapatkan beberapa takedown lagi, tapi bedanya dia sudah terlalu capek untuk melakukan sesuatu setelahnya. Tidak ada submission berbahaya,
tidak ada ground and pound besar, dan setiap kali Strickland berhasil berdiri, dia langsung kembali mendominasi striking. Fight ini akhirnya berakhir dengan split decision. Artinya, tidak semua juri sepakat. Satu juri memilih Chimaev, dua juri lainnya memilih Strickland. Dan tentu saja, keputusan ini langsung memicu perdebatan. Tapi kalau melihat aturan penilaian MMA modern, damage lebih penting dibanding sekedar kontrol posisi. Dan di 3 ronde terakhir, Strickland jelas menghasilkan serangan lebih efektif. Dia lebih aktif, lebih akurat, dan lebih mengontrol pertarungan di stand-up. Jadi, menurut banyak orang, keputusan kemenangan untuk Strickland masih masuk akal. Sekarang, pertanyaannya, apa yang akan dilakukan UFC setelah ini? Untuk Sean Strickland, pilihan paling masuk akal adalah rematch melawan Dricus du Plessis. Rivalitas mereka sudah besar sejak lama, dan sekarang dengan Strickland kembali jadi juara dunia, pasti fight kedua mereka akan sangat besar. Sementara untuk Chimaev, banyak fans mulai berpikir dia sebaiknya naik ke light heavyweight. Karena kalau setiap fight dia harus melakukan weight cut ekstrim, karirnya bisa terganggu dalam jangka panjang. Dan jujur saja, versi Chimaev dengan stamina penuh di 205 pounds terdengar sangat menyeramkan. Malam ini, Sean Strickland membuktikan satu hal penting. Di MMA, kadang yang menang bukan petarung yang paling eksplosif, tapi petarung yang punya stamina terbaik, mental paling kuat, dan disiplin menjalankan game plan selama 25 menit. Sean Strickland sekarang resmi jadi 2 kali juara dunia UFC middleweight. Dan pertanyaannya sekarang buat kalian. Apakah kalian setuju dengan keputusan juri? Dan menurut kalian, siapa lawan terbaik berikutnya untuk Sean Strickland dan Chimaev? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan update UFC berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.